Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitran Rahayu Ningta Jampu dengan NIM 18024051123. Di sini saya akan memaparkan jawaban untuk hasil ujian semester saya pada mata kuliah Hukum dan Politik Agraria dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Wahyu Hidayat SIPMH. Jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal-soalnya yang berjumlah 8 soal. Jadi untuk soal pertama, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Untuk soal yang ketiga, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat penjajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Dan untuk soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Dan soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Soal yang keenam, jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Dan soal yang ketujuh, konflik agraria di Indonesia itu masih sering terus saja terjadi. Dan yang dipertanyakan adalah, menurut Anda, apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? Sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Dan soal yang kedelapan, jelaskan keterkaitan antara reforma agraria, reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Baiklah, saya akan menjawab untuk soal yang pertama. Jadi jawabannya, menurut Uri Santoso, politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi hasil tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Untuk jawaban nomor 2, hukum tanah berdasarkan adat artinya aturan yang diterapkan dalam mengelola tanah yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan hak ulayat yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan yang diyakini. Sedangkan untuk hukum barat yaitu hukum agraria barat yaitu seluruh kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat. Untuk jawaban yang ketiga, ciri-ciri pokok sistem kolonial yaitu pertama, dominasi, kedua, eksploitasi, ketiga, diskriminasi, keempat, dependensi. Dan untuk jawaban yang soal yang keempat yaitu 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak egendom, kedua, hak erpek, yang ketiga, hak opstal, dan yang keempat, hak gebruk. Jadi keempat hak ini merupakan sama-sama jenis hak atas tanah barat. Untuk hak egendom sendiri merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Sedangkan hak erpek merupakan hak guna usaha atau kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Sedangkan hak opstal adalah hak kebendaan atau mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Sedangkan hak gebruik adalah suatu hak kebendaan dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dirinya sendirilah pemilik dari benda itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Sedangkan untuk jawaban yang kelima tadi ada soalnya adalah sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Jadi yang saya ketahui, yang pertama hak milik, kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak pakai, terus
hak guna usaha, dan hak sewa. Jadi untuk hak milik sendiri itu adalah hak turun-temurun yang dipercaya terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sedangkan hak guna usaha yaitu dijelaskan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun. Untuk hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik atau di atas tanah pengelolaan. Sedangkan HGU atau hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dan hak sewa adalah hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus persewaan yang bersifat perseorangan. Dan jawaban untuk soal yang keenam adalah pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan untuk kepentingan umum berarti menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara serta daerah. Contoh dari objek kepentingan umum yaitu jalan tol, rumah sakit, dan bandara. Untuk soal yang ketujuh, jawabannya yang pertama adalah alasan mengapa sering terjadi konflik. Jadi yang pertama karena ketika dalam pengadaan tanah seringnya perusahaan atau pemerintahan itu tidak memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah sehingga terjadinya konflik tersebut. Dan menurut saya solusi yang tepat untuk hal ini untuk pihak perusahaan dan pemerintah ketika ingin mengadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau untuk apapun itu sebaiknya memberikan ganti rugi yang setimpal dan selayaknya sehingga pemilik tanah tidak enggan untuk melepaskan tanah mereka. Dan untuk soal yang ke-8 tadi jelaskan keterkaitan reforma agraria. Jadi di sini reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Jadi reforma agraria artinya itu merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil, yang dimana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilik tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Jadi kaitannya dengan kesejahteraan petani di mana reforma ini dianggap oleh petani bisa mampu menciptakan kesejahteraan petani dalam hal kepemilikan tanah petani tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian jawaban saya pada saat ini masih kurang. Saya mohon untuk dimaklumi dan terima kasih.